Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita akan menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa pembuka kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 6 ayat 1-6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu,
tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyailah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah hari Rabu Abu. Ini khas banget gereja Katolik, khususnya gereja Katolik Roma, serentak di seluruh dunia hari ini membuka masa Prapaskah dengan hari Rabu Abu ini. Dan pada hari Rabu Abu, kita menandai dahi kita atau kepala kita dengan abu. Saat kita menerima abu, petugas atau imam atau yang menjadi asisten imam berkata kepada kita, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Atau dengan rumus yang lain, kamu berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Suatu ungkapan yang mengingatkan kita juga untuk berubah, untuk bertobat, dan percaya kepada Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini kita diajak dalam Injil yang diwartakan kepada kita untuk menghayati 3 karakter dasar yang menjadi keutamaan saat kita berpuasa, membangun sikap tobat agar hati kita semakin terarah kepada Allah. Yang pertama adalah memberikan sedekah. Memberi sedekah berarti menjadi berkah. Dan menjadi sedekah itu lawan dari sikap serakah. Orang yang serakah mengumpulkan hanya untuk dirinya sendiri dan kemudian tanpa kepedulian kepada sesama. Maka memberi sedekah itu bagian dari melawan sikap tamak dan serakah. Dan itu menjadi upaya kita menghayati pertobatan. Masa puasa dalam masa Prapaskah bagi umat Katolik merupakan kesempatan berlimpah untuk menjalani yang disebut retret agung. Dari Rabu Abu sampai Jumat Agung memasuki Sabtu Suci menyambut Paskah, kebangkitan Kristus. Yang kedua, kita diajak untuk berdoa. Doa menjadi bagian dari upaya kita merendahkan diri dan taat kepada Allah, mengandalkan kekuatan Allah. Orang yang sombong tidak bisa berdoa. Bahkan orang yang dikuasai oleh iri hati dan kesombongan biasanya juga tidak bisa berdoa. Maka bisa dibalik, orang yang selalu dikuasai iri hati dan dendam
biasanya berkelindan dengan arogansi, dengan kesombongan. Dan itu juga berarti yang bersangkutan tidak bisa berdoa, atau mungkin berdoa tetapi doanya salah. Doa bukan sebagai penyembahan kepada Allah, tetapi hanya untuk memuliakan dirinya sendiri dan mencari keuntungan dari ibadah yang dilakukannya. Ibadah bukan dilakukan sebagai bagian dari sedekah yang membawa berkah, tetapi ditumpangi oleh sikap serakah, mencari keuntungan pribadi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, yang ketiga, setelah sedekah, doa, lalu kita diajak berpuasa. Berpuasa bukan hanya soal tidak makan ini, tidak makan itu, mengurangi ini, mengurangi itu, tetapi menjadi pengolahan diri, menjadi bagian dari upaya mempertajam discernment, pembedaan-pembedaan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah, mana yang suci, mana yang berdosa. Puasa menjadi kesempatan untuk bermati raga, dan dengan mati raga itu kita mengalami penderitaan, berkekurangan, bukan dalam rangka masokis, bukan dalam mencari kekuatan diri, melainkan berserah kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada tanggal 1 Maret yang lalu, sahabat-sahabat kita umat Islam memasuki bulan Ramadan dan menjalankan ibadah puasa. Hemat saya menyebut puasa sebagai ibadah itu sesuatu yang indah. Umat Katolik mulai tanggal 5 Maret mengawali masa Prapaskah yang ditandai juga dengan puasa pada hari Rabu Abu. Rentang waktunya 40 hari. Kita berpuasa pada hari Rabu Abu dan pada hari Jumat Agung. Tentu boleh sepanjang 40 hari itu kecuali pada hari Minggu kita berpuasa, dalam arti tidak makan dan minum secara berlebihan. Maka puasa secara yuridis dikatakan makan hanya sekali sehari. Pagi tidak makan, siang tidak makan, baru makan malam kita nikmati dengan penuh syukur. Atau sebaliknya, pagi makan dengan penuh syukur, siang tidak makan, malam tidak makan. Atau dibuat pagi tidak makan, siang makan secukupnya, malam tidak makan. Itu puasa secara yuridis. Dan dengan puasa itu kita diajak untuk bermurah hati. Maka apa yang tidak kita makan, lalu kita kumpulkan. Kalau biasanya belanja dalam sehari taruhlah 10.000, dibuat menjadi 5.000. Yang 5.000 kita persembahkan kepada Tuhan melalui kotak APP yang nanti menjadi bagian dari berkah dan sedekah. Itulah sekilas tentang puasa dalam tradisi gereja Katolik yang sudah ribuan tahun kita jalankan serentak di seluruh dunia. Gereja Katolik Roma sama. Mari kita memasuki masa Prapaskah ini dengan rendah hati, penuh syukur dan sukacita, agar kita boleh mengalami persatuan dengan Kristus, terutama Kristus yang kita kenangkan sengsara, wafat dan kebangkitannya selama masa Prapaskah ini. Demikian, semoga bermanfaat.
Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Selamat menjalankan ibadah puasa di masa Prapaskah ini. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.